Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan tetap sehat Bapak Ibu ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan di mentoring ke-10, sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan mengenai kelengkapan dan lain-lain atau yang validasi biodatanya, mungkin disilahkan. Kalau tidak ada Pak Haidar belum masuk. Peserta udah sekitar 19 peserta ya. Kita tunggu yang lain. Untuk validasi biodatanya agar dicek kembali nama, gelar, dan institusi, juga alamat email ya Bapak Ibu ya. Soalnya nanti untuk pengecekan sertifikat atau lainnya itu biasanya dikirim ke email masing-masing. Jadi tolong dicek alamat emailnya yang aktif. Pak Haidar ada tambahan mungkin untuk administrasi kelasnya? Selamat siang Pak Agung. Pastikan sudah minum kopi Pak Agung. Masih 20 peserta Pak Agung, mau kita mulai atau nunggu beberapa dulu? Ini Bapak Eka Hidayat, apa ini? Sinyalnya kurang. Beli kuotanya sekalian dengan sinyalnya Pak. Jadi kuota 20.000, sinyalnya 10.000 cukup kayaknya. Terus untuk tugas-tugasnya silakan konfirmasi dengan Pak Budi atau Pak Agus ya, apabila ada yang belum atau perbaikan di Japri saja.
pastikan semua tugas-tugas, kemudian mentoringnya masuk terus, kemudian nanti untuk post-testnya nilainya baik, insya Allah hasilnya akan sangat memuaskan Bapak Ibu ya. Amin, amin, amin. Oke, Bapak Ibu, sepertinya Pak Agung sudah siap ini. Pak Agung, sudah bisa kita mulai Pak Agung? Speakernya masih di mute itu Pak Agung itu. Iya, sip. Ya, boleh Pak. Makasih. Oke, silakan Pak Agung dilanjutkan. Terima kasih Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, kita akan teruskan materi yang kemarin ya tentang router. Jadi sebenarnya kalau kita bahas tentang yang mikrotik kemarin sudah finish ya Bapak Ibu, sudah buat sudah kerjakan job sheet, sebagian sudah saya periksa. Kalau yang kelas D saya nanti periksa habis Vicon. Kira-kira ada permasalahan nggak? Atau ada kendala dari pengerjaan praktek mandiri tersebut? Bapak Ibu, gimana? Ada masalah untuk pengerjaan job sheet? Atau ada yang mau dikomplain? Kemarin saya lihat juga ada beberapa contohnya mengerjakan tugas ya, kuis ya. Saya kok nilainya jadi padahal perasaan betul. Ya, sebagian ada yang beberapa yang salah input soalnya, jawabannya. Jadi bobotnya 20 kan cuma 5 soal. Jadi kalau salah satu paling 80 ya seperti itu. Dan nanti saya akan minta untuk diperbaiki lagi untuk soalnya supaya Bapak Ibu bisa 100 karena emang jawabannya yang mohon maaf yang mengambang. Saya akan cek dulu di sini. Oke. Nah, kalau nggak ada kita akan coba sebentar. Oke, saya dapat ya. Ada pertanyaan tapi dari kelas per topik ya. Terdapat contoh saya akan share ya. Share-nya di mana? Share video. Nanti habis ini kita baru ke materi sedikit. Sebentar. Ini dari Pak Topik dulu. Nanti Pak Hidayat kuisnya ada pertanyaan dan padahal jawabannya ada. Terdapat 3 kelas routing ya. Ini jawabannya D, benar. Tapi masih ragu. Tes normatif 80 ya. 80 karena ada satu soal yang saya masih ada di sini enggak. Bentar ya, saya akan lihatkan dulu punya Pak siapa ya? Pak Jayanto kayaknya kelas sebelah. Sebentar. Nah, ini dia. Saya udah cari referensi di Google. Ya. Sebentar. Jadi nah ini contohnya ya. Ini Pak Jayanto routing min n. Tapi soal yang saya buat, yang saya serahkan kayaknya sudah diedit di sana ya. Saya serahkan di sana itu di dalam mikrotik bukan di Linux. Tapi jawabannya ini belum dirubah kayaknya soalnya kunci jawabannya. Ya, ini kan contoh ya ada soal seperti ini ya jawabannya ini misalnya. Tapi waktu saya membuat soal perintahlah untuk tabel routing OS ya ini mikrotik jadi IP root print. Nah, tapi kemudian mungkin ada revisi dari Pak Gabe dirubah ini ya tapi kunci jawabannya belum dirubah. Jadi kemungkinan seperti itu. Tapi nanti saya akan diskusikan dulu untuk yang soal yang ini. Jadi ada kemungkinan nilainya jadi 80 enggak 100.
Itu mungkin. Kemudian saya lihat juga beberapa misalnya saya tutup yang ini. Nah, dari sini di mana ya chatnya? Oke. Pak, saya save project sering gagal ya, tapi saya sudah attempt 2 kali. Gimana Pak? Save project maksudnya save project gimana nih? Yang di projectnya di GNS atau yang mengerjakan di LMS? GNS 3 atau yang di LMS? Kuisnya ada pertanyaan padahal jawabannya sudah GNS Pak, GNS 3-nya. Oh ya. GNS 3. Ya. Gagalnya kenapa? Dalam keadaan hidup atau enggak? PC apa namanya? Dalam keadaan hidup Pak, dalam keadaan hidup. Oh, ya nanti coba dimatiin dulu. Jadi mati node-nya baru kita save. Oh, oke Pak, saya coba. Baik. Ya. Mungkin itu, kemudian sudah ada temu Pak. Iya, sama-sama Pak. Kuisnya mana pertanyaan ada jawaban sudah pasti gimana ya? Ya. Nah, itu kalau di Linux perintah dasarnya Linux. Ya. Jadi waktu soal ini saya ambil. Nah, ini contohnya ya soal. Soalnya yang saya berikan ini. Mikrotik karena bahasanya tentang mikrotik. Perintah mana tabel? Nah, ini perintah CLI untuk menghasilkan IP root print kan sebenarnya, tapi itu saya lihat soal itu dari mana saya kurang tahu. Mungkin ini Pak Gabe dirubah. Jadi ada apa namanya? Ada revisi dari Pak Tuani ya, Pak Tuani di kelas yang sebelah direvisi soalnya. Tapi kunci jawabannya nggak dirubah kan ini IP root print. Tapi nanti saya diskusikan lagi dengan teman-teman. Oke Pak, terima kasih. Iya. Tapi kalau kita lihat ada nggak soal ini? Ini kan nggak ada ya. Padahal saya ini kuis sesi 5 nih. Nah, ini isinya. Ya kan Beda soalnya semua tapi Pak, bukan yang itu. beda. Iya. Ya jadi ada perubahan tapi kayaknya nggak berubah, nggak dirubah kunci jawabannya cuma nanti saya tanyakan ke apa namanya LMS-nya, bagian LMS ya yang upload kemudian nanti kita rubah. Baik, seperti itu. Baik Bapak Ibu, ini cukup ya, nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada kita teruskan sedikit ke materi. Ya, saya akan sharing tutup dulu. Nah, kita akan coba teruskan sedikit. Kemarin sudah sedikit tentang apa namanya konsepnya. Kita akan masuk ke routing dinamis juga sudah kemarin sedikit. Nah, kita bahas coba ini sedikit. Oke. Saya akan buka dulu satu buah job sheet, tarik ini dia. Ya, kalau Bapak Ibu yang asesor biasanya yang sudah sering membuat apa namanya? Sering membuat skema dan soal-soal ya pasti sudah sering menemukan ini ya. Saya ambil sedikit routing tentang routing di dalam SKKNI-nya. Lain ngomong oke. Routing. Nah, saya akan cari sedikit tentang routing. Ya. Juga untuk bapak-bapak asesor yang pernah menguji di sini juga kan dulu kita bisa sering menggunakan yang ini. Saya kecilin dulu deh. Ini juga chatnya. Ya. Mengkonfigurasi routing perangkat jaringan antar autonomous system. Ya, kalau yang pertama dalam satu autonomous ya. Kalau ini antar autonomous system. Jadi kalau kita lihat ya mungkin ini adalah routing dinamis ya karena antar autonomous. Yang kemarin bisa kita terapkan use routing default. Jadi kalau saya buka presentasinya sedikit. Nah, jadi saya tutup dulu chatnya ya. Jadi kita bicara tentang autonomous system ya. Jadi kalau kita telusuri di referensi semuanya bahwa autonomous system itu adalah kumpulan dari network router. Jadi ada beberapa buah router ya dengan satu atau beberapa buah IP publik. Jadi biasanya
kadang-kadang ada beberapa buah router, misalnya 2 buah router di ISP, ya berarti ada 2 koneksi internet dan akan dijadikan load balancing atau kita menggunakan pilihan network yang mana memisahkan bandwidth IX ya, luar negeri dan IX. Nah, itu biasanya menggunakan menggunakan sistem 2 buah IP public tadi yang terkoneksi di bawah 1 buah pengelolaan atau kebijakan routing. Biasanya dikonfigurasi oleh sebuah ISP ya. Jadi ISP ini biasanya di ISP memiliki beberapa buah router. Nah, jadi untuk menghubungkan tersebut ya antar router itu dibutuhkan sebuah nomor ya. Ya, di setiap AS dapat diidentifikasi dengan ASN atau Autonomous System Number. Jadi memerlukan sebuah nomor ya yang berbeda dan unik, tidak terdapat duplikat pada internet. Ya, karena biasanya kita minta ke ISP, minta nomor ASN seperti itu kalau mau membuat routing default routing BGP contohnya. Jadi terdapat untuk penomorannya sendiri terdapat beberapa tipe ya untuk ASN. Bapak Ibu bisa buka di sini Wikipedia ya, ada penomoran ASN. Yang pertama kita diberikan nomor 1 sampai 65.532. Dari nomor 0 tersebut biasanya nggak dipakai untuk dipesan ya, untuk keperluan khusus seperti alamat IP address kelas E gitulah. Kemudian yang kita gunakan secara umum adalah 1 sampai 64.000 nomor publik AS number digunakan oleh publik. Kemudian ada juga yang 64 yang mulai 64.496 ini kan 6 sampai yang 11 itu digunakan untuk dokumentasi. Kemudian yang ini 6512 sampai 6534 ini digunakan untuk untuk private number. Nah, saya salah memberikan nomor tadi. Ya harusnya 64512 ya. Private AS number. Kemudian yang 6532 itu adalah sama seperti ini. Dicadangkan ya, atau dipesan dicadangkan, reserve ya. Nah, mungkin itu adalah tentang apa sih autonomous system. Nah, dari sini kita bisa melakukan uji coba praktek ya menggunakan biasanya kami kalau di sini melakukan uji kompetensi dulu, sekarang sudah dibuang ya bagian yang menggunakan jaringan antar autonomous, jadi nggak ada lagi. Tapi dulu kita menggunakan routing BGP ya, Border Gateway Protocol, di mana kita akan menggunakan nomor-nomor ASN tersebut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Jadi nanti saya akan punya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 buah router ya, 5 buah router di mana router tersebut saling terkoneksi seperti ini. Dan kalau kita menggunakan static routing, maka kita harus menggunakan membuat tabel routing sangat banyak ya. Mungkin kalau tujuannya ke sini, ya tujuannya ke network 20 harus melalui sini, harus melalui sini, kemudian dan sebagainya. Slide ini apakah bisa di-share? Ya, nanti saya kirimkan ke Pak Bubun biar disimpan di WA. Kemudian kalau kita menggunakan contohnya menggunakan umumnya kita pakai tracer, kita bisa juga membuatnya. Cuman nanti terbatas bahwa yang di dalam paket tracer itu biasanya kan cuman Cisco ya, tapi dengan GNS meskipun kejelekannya atau jeleknya adalah boros memori, tapi dia memiliki keuntungan yaitu Bapak Ibu bisa menambahkan berbagai macam router seperti ini ya, dan semuanya itu bisa dijalankan banyak seperti ini juga ya. Jadi bisa dikonfigurasi banyak router. Nah, saya akan contohkan satu buah contoh seperti ini ya. Ya, ini semuanya mikrotik. Ya, Bapak juga bisa membuatnya menggunakan Cisco. Kalau Bapak Ibu ingin menggunakan Cisco, saya kan sudah siapkan untuk Bapak Ibu di sini di alamat yang di-download itu ya. 119. Nah, kalau mau menggunakan Cisco, di sini iOS GNS 3 ini khusus untuk router. Ya, nanti tapi versinya adalah bukan lagi QEMU tapi dinampis nantinya ya di sini. Ya, 360. Nah, itu kalau mau menguji coba. Nah, untuk yang ini maksudnya yang mikrotik kita bisa uji coba di sini. Artinya
kalau kita kalau di sekolah misalnya satu siswa harus menyediakan dalam praktek apa nih namanya mandiri harus memiliki 1, 2, 3, 4, 5 lebih dari satu router, maka kita bisa menggunakan GNS 3 seperti ini. Nah, saya akan hidupkan dulu satu persatu. Kalau sekaligus biasanya suka memorinya habis ya, jadi saya akan hidupkan satu persatu seperti ini. Ya. Saya sengaja tidak menggunakan Windows 7 di sini untuk melakukan atau mencontohkan menggunakan Winbox, tapi saya akan bridge langsung keluar, artinya ke PC host saya. Saya hidupkan dulu sebentar. Nah, seperti ini. Saya start konsol satu-satu juga. Nah, saya bisa hidupkan sekaligus ini, tapi saya cek dulu apakah sudah mulai masuk. Kalau gitu saya akan hidupkan dua. Sebentar. Ya, satu dulu. Padahal saya ambil satu ya, kenapa semua routernya hidup? Nah, ini saya stop dulu deh kalau gitu. Saya stop dulu di sini. Yang ini saya stop dulu. Ini saya pakai yang pertama dulu. Saya hidupkan di sini. Nah, sambil ini menunggu, saya akan tunjukkan kemarin yang tentang bridge tadi supaya saya bisa jalankan bridge keluar. Kemarin kita sudah menggunakan gini ya, yang terakhir ini VMnet 9, ya, tapi saya sudah rubah ke VMnet 2. Buat apa sih fungsinya? Ya, saya akan buka di sini, Virtual Network Editor. Ya. Di sini ada VMnet 2, tipenya adalah host only. Jadi hanya jaringan yang ada di host. Dan yang nomor 9 ini, kemarin VMnet 9, saya ganti yang adapter 3, saya ganti ke VMnet 2, ya, host only. Artinya apa? Artinya di sini, di network, saya nanti akan punya sebuah VMnet, ya ini VMnet 2. Ini akan dapat dari suite yang ada di dalam GNS. Saya kembali lagi. Ya, yang presentasi saya tutup dulu ya. Yang presentasi saya tutup dulu. Nah, ini sudah masuk. Admin. Ya, satu-satu saya hidupkan lagi. Yang ini sekarang dua-dua sekaligus. Supaya bisa kelihatan. Kemudian saya akan cek di sini. Kalau kita lihat gambar di sini, ya, Mikrotik yang ini memiliki 4 buah NIC. Yang pertama ke atas, ya ke sumber internet, jadi dapat 12. Yang kedua adalah 100. Ya, ini IP-nya adalah 100. Jadi saya kasih di sini networknya 100 ya. 100.0 yang ujungnya atau gateway-nya adalah mana? Ini 254. Seperti itu. Ya, nggak apa-apa Pak Hasan, santai aja. Nah, seperti ini. Jadi kalau kemudian ini punya DHCP. Ya, kalau saya panggil konsol, dia harus dapat 100. PC 1 ya, nah dia. Nah, dapat 100 kan? Otomatis kalau saya sambung dengan bridge, ya ini bridge-nya, kalau saya konfigur, dia langsung ke menggunakan VMnet, maksudnya GNS 3 dan pasti kita sambung ke dalam ETH2. Apa sih ETH2? Ya, kita lihat di sini ETH2, ETH0, ETH1, ETH2 ya. Jadi kita hubungan ke ETH2, artinya komputer fisik saya harus dapat
IP 100 juga. Saya cek di sini, ya 100 juga 252. Sekarang kalau sudah begitu, saya bisa gunakan Winbox di sini. Winbox, ya, seperti ini. (10254) connect. Nah, ini seperti ini. Saya buka dulu IP address ya, sama ya, 148 sumbernya. Oh, kok turun-turun sih? Oke. Kemudian saya perlu yang ini. Sudah hidup belum? Sudah. Saya hidupkan konsol. Saya hidupkan konsol. Mikrotik 2, admin, passwordnya kosong. Kemudian yang terakhir ini mikrotik konsol juga. Mikrotik 3, admin, passwordnya kosong dulu. Ya, ini sudah, ini saya tutup. Kemudian saya akan hidupkan yang 3 dan 4. Start. Start juga. Oke, seperti ini. Jadi semua sudah hidup. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi saya punya 2 buah, 4 buah ya. Kemudian saya punya sebuah port, yaitu port nomor Ethernet nomor 2 dan Ethernet nomor 3. Ini nomor 1, nomor 2, maaf, nomor 2, nomor 3, dan ini nomor 4. Jadi kalau saya buka view show hide interface label, nah ini sini kelihatan ya, ETH2, ETH3, dan ETH4. Jadi punya 4 buah NIC. Di mana NIC tersebut yang ETH2 terhubung ke mikrotik yang kedua. Saya sebut namanya R2. Jadi yang R2 di sini. Mikrotik kedua ya, namanya R2. Ya. Kemudian saya kembali ke sini. Saya akan tunjukkan tentang interface-nya. Interface di sini ya. Yang pertama internet, yang kedua R2, to R2, yang ketiga adalah to R3, yang keempat adalah LAN. Jadi udah punya 4. Nah, kalau kita akan membuat routing BGP, semua router kita harus tadi memiliki ASN. Autonomous ya, autonomous number ya. Autonomous number. Nah, di mana nomor tersebut autonomous system number ya. Di mana nomor tersebut kita tentukan, ini salah ya, bukan 512 tapi harusnya 64512. Yang ini karena ini yang privat ya, ini tapi penggunanya sama saja. Kalau yang ini adalah yang public. Saya uji coba seperti itu tadinya. Nah, tapi ya oke, seperti itu. Nah, kemudian di router 2 itu terhubung juga ke 4. Kemudian router 3 terhubung ke 5 dan seterusnya. Di mana setiap router ini memiliki network sendiri. Yang ini adalah networknya untuk router 1, yang ini networknya untuk router 2. Jadi kalau saya jalankan juga, ini bisa saya jalankan, di mana setiap network tersebut memiliki DHCP. Saya start semua. Nah, seperti ini. Memiliki DHCP. Jadi kita harus menentukan nomor-nomor ini, dan ini bisa ditentukan sendiri, bebas ya. Ya, untuk contoh ini kita bebas, kita gunakan yang public saja. Nah, bagaimana caranya? Bapak Ibu bisa pilih IP, pilih routing, kemudian pilih BGP di sini. Kemudian di sini ada tanda plus, kita tinggal tambahkan di sini. AS nomornya berapa? Kita tentukan sendiri. Ini contohnya. Ya. Router saya yang pertama, yang mikrotik 1, R1 ini, saya kasih AS numbernya adalah 101. Ya. Di mana saya beri juga router ID. Ini bebas juga, boleh kosong juga nggak apa-apa. Tapi ini supaya ada gambaran atau ada nanti begitu connect, itu kelihatan bahwa itu dari router ID 1. Ini kita beri tanda cek. Kemudian oke. Jadi kita tentu sudah tahu bahwa kita memiliki 101 untuk ASN. Ya.
Kemudian yang paling penting itu dulu. Kemudian yang paling penting akhirnya semuanya harus memiliki nomor ASN ya. Nah, saya akan contohkan untuk yang mikrotik nomor 2. Nah, ini ya. Routing BGP instant print. Ya. Nah, dia memiliki nomor 102 dengan ID routernya adalah 222. Jadi kita konfigurasi itu dulu, memberikan alamat apa namanya, memberikan AS nomor tersebut pada semua router. Kalau menggunakan perintah bisa menggunakan perintah IP, maaf, routing BGP instan ya. Kemudian kita mau nambahin apa nggak tahu pakai tab. Ya. Kita lihat di sini ada set atau add ya, tambahkan. Kalau nggak tahu lagi pakai tab. Kita lihat di sini kita butuhnya apa? AS. Maka AS number berapa? Kemudian misalnya 110 ya, ini 110 contohnya. Kemudian spasi ya. Kita mau nambahkan router ID bisa di sini. Router ID ya. Ini contoh, kemudian enter. Terakhir adalah number 0 ya. Misalnya router ID 10 777 ya, router ke-7 misalnya. Kemudian number. Oke, gitu aja. Kemudian enter ya. Itu untuk memberikan semuanya sudah diberi ya, misalnya mikrotik 1, mikrotik 3 ya. Routing BGP instant print. Ya. Kalau sudah, Bapak Ibu sudah semuanya misalnya sudah memiliki nomor, sudah dipasang nomor, misalnya contohnya berbeda administratornya beda ya, tapi melalui ISP yang sama, maka ISP dia tinggal mendaftarkannya sendiri, menambahkannya sendiri. Dan yang kedua adalah menambahkan networknya dirinya sendiri, ya bukan network, ini network disebutnya neighborhood ya, tetangga ya. Kita akan menambahkan network dirinya sendiri. Ya. Ada, remote neighborhood AS number, jadi bisa meremote tetangganya. Terus jaringan LAN didefinisikan pada router, dokumentasi komunikasi semua remote neighborhood didefinisikan. Nah itu dia. Nah kemudian kita daftarkan network yang ada di sini saja. Contohnya ini. Ya 12, saya cek dulu dengan IP address. Ya, lihat networknya adalah network 12, network 100. Nah, ini yang dijadikan advertis nantinya. Jadi supaya bisa diakses atau dilihat orang. Kalau kita nggak mau akses ya ininya nggak usah didaftarkan di network. Ya. Ya, semuanya sudah didaftarkan. Saya contohkan net nomor 2 IP route sama route BGP network print seperti ini. Ya. Yang ini sudah didaftarkan, sinkronis sudah dan sebagainya. Nah, sama di nomor 3 ya. Berarti yang ini. Kalau kita lihat di nomor 2 IP route network route BGP network print seperti ini. Ini juga sudah didaftarkan. Jadi masing-masing misalnya contohnya ini di gedung di BMTI ya. Ini sumbernya adalah punya Pak Budi di misalnya di data info, yang ini di elektronika, ini di mesin, dan masing-masing ada pengelolanya sendiri untuk gedung, maka dia cukup mendaftarkan networknya sendiri yang ada di gedung tersebut, juga nomor ASN-nya misalnya seperti itu. Jadi tidak perlu membuat tabel routing nantinya. Nah, setelah dibuat, kemudian kita tinggal melakukan peer. Ya, peer. Kita lihat ada yang tadi kalau kita bicara di sini adalah mendaftarkan remote neighborhood AS. Jadi ada yang mau di remote yang mana? Ya, kita tambahkan di sini misalnya. Peer-nya tetap namanya, atau kita bisa ganti ke R2 misalnya, namanya seperti itu. Remote address-nya berapa? Remote address itu yang bagian yang keluar. Misalnya punya saya di sini ya, saya harus meremote mesin misalnya. Jadi contoh seperti ini. Ini kan 100, punya saya 102.54, kita harus meremotnya yang ujungnya saja. Kita kan dalamnya nggak tahu. Jadi kalau kita punya network di belakang sini kita nggak tahu, tapi di depannya pasti harus tahu.
Nah, contohnya kalau kenapa kita tahu karena biasanya IP public yang diberikan ISP ya misalnya. Nah, jadi kita daftarkan di sini nih remote-nya, address-nya. Kemudian remote AS-nya kita daftarkan di sini. Ya, saya punya 2 remote AS. Ya nggak apa-apa Pak Aris. Kita punya 2 remote AS. Yang pertama yang kedua adalah yang ke R3, namanya peer ke R3. Alamatnya kemudian remote AS-nya 103. Ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai kita bisa lihat di bagian ujung di sini. Kalau dalam keadaan sudah jalan dua-duanya, maka ada tulisan establish di sini. Ya. Tapi kalau ada yang misalnya, nah kemudian di sini akan muncul, nah ini 2222. Ini artinya remote ID ke router nomor 2, router R2 kan, ID-nya R22. Ini otomatis muncul sendiri. Ya. Kita cek di sini sekarang. IP route, route BGP. Ya, sekarang kita akan memasangkan contoh tadi adalah memasangkan peer ya. Peer print, saya lihat dulu. Print nomor 2. Nah, dilihat. Ini ada E ya, artinya establish, berarti sudah terhubung dengan remote AS-nya. Yang pertama adalah 101, yang kedua ada 512. Harusnya 64512. Nah, kita bisa membuat dengan route ya, BGP peer, kemudian biasanya kita kasih nama dulu ya, peer add name misalnya to R ke bawah ya, berarti to R1 atau from R1 ya. Jadi langkat yang ini untuk ke atas ya, R1. Kemudian kita tambahkan tadi apa? Maaf sebentar, kalau saya peer ya. Nah, di sini lihat remote address ya sama remote AS ya. Remote. Nah, di sini ada remote address. Ya. Karena kita ke atas ya, berarti 101.254. Maka 192, 168, 101.254. Jangan lupa kita tambahkan remote AS-nya, nomornya berapa? Nah, nomornya misalnya tadi 101. Ya, seperti itu. Tinggal di enter. Itu untuk membuat remote. Berarti kita harus memiliki 2 remote ya, yang meremote kedua buah. Yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Ya. Nah, seperti itu. Ini juga sama. Nah, saya akan contohkan yang sisanya ini. Saya matikan dulu sambungannya. Saya pindahkan ya, ke bagian, nah ini. Seperti ini. Kemudian saya cek DHCP dulu ya. Ini ke mikrotik, artinya saya sekarang akan meremote atau mengkonfigurasi mikrotik keempat, router keempat. Saya cek dulu dengan konsol untuk PC 4, harus sudah dapat mana PC 4. Nah, sudah dapat ya 20, kita lihat 20 dapatnya. Berarti komputer kita sekarang harus dapat IP 20. Saya disable, kemudian saya enable dulu. Ya. Ya, saya cek dulu status detail. Nah, 20.252. Ya, sekarang saya oke, ini sudah tutup habis ya. Oh. Kalau gitu saya tutup saja. Winbox. Ya. Nah, kalau saya buka IP address, nah dia punya 20.254, 30, dan yang ini adalah yang ke atas ya, menghubungi R2. Ini yang disambung ke R2. Maka saya bisa menggunakan IP routing di sini, route BGP ya. Kita lihat saya sudah mengisi lagi. Saya sudah mengisi AS numbernya 512 4444, router ID-nya.
networknya saya daftarkan tiga-tiganya, kemudian saya peer ke atas. Ya, kita lihat di sini, establish juga. Nah, sekarang kalau sudah kita cek semuanya terhubung, ya ada, maka Bapak Ibu bisa ngeceknya di sini. IP route. Akan muncul semua network yang ada. Nah, ini belum semua keluar ya. Sebentar, saya cek 104, 103, oke, 103, 102, 110. Kita cek dulu di Mikrotik 1. IP route print. Nah, ini dia. Dia keluar network 1. Ya, network 1 itu ada di mana? Kita cek di sini. Network 1 itu yang bagian ini. Mikrotik 5 kayaknya. Sebentar, saya cek Mikrotik 5. Oh, ini 20 ya. Tadi Mikrotik 5 coba. Admin IP address print. Nah, itu dia network 2, berarti network 1 yang ini, yang atas. 3, yang nomor 3, Mikrotik 3. Nah, ini dia. Ya. Semuanya sudah ada. Kita cek semuanya. Kemudian kita bisa lihat ya, source-nya internet ke internet. Jadi kalau saya akan coba dari sini, ya, konsol PC berapa nih? PC 5 ya. Konsol PC 5 itu berarti dari Mikrotik 4. Mikrotik 4. Oke, Mikrotik 4 ada di sini. PC 5. IP address mana? IP di sini 30 ya, 20 30. Jadi harusnya PC 5 dapat 30. PC 5 di sini, oke, PC 5. Apa PC 5 nggak mau hidup? Baik, kalau gitu saya tutup dulu. Disconnect hard reset tanya. PC 5 problem, jadi saya akan matikan dulu PC 5-nya, stop dulu PC 5. Saya hidupkan lagi, start. Saya panggil konsol. Nah, dia. IP DHCP. Ya, ini keluar doraknya. Nah, dapat 30 kan? Oke. Artinya kalau saya ping ke komputer PC host, saya tadi PC host dapat berapa PC host? Nah, PC host dalam satu network 252 ya, 20252. Ini harus mau ping 192.168.20.252 seperti ini. Oke, connect. Nah, sekarang saya mau ping ke komputer yang terjauh. Ya. Di mana? Ya, itu di sini di PC 7. Saya klik konsol PC 7. Nah, ini PC 7 dapat IP 3 otomatis. Ya. Ya, karena kalau PC 7 itu melalui Mikrotik 5 ya. Kita cek Mikrotik 5. Mikrotik 5. Nah, lihat. Dapat 3 ya. PC 7 3 ya, oke ya. Nah, kita akan coba 3253 ya. Kita akan coba ping dari PC 5 ke PC 7. Ping 192.168.3.253. Oke, connect ya. Dari PC 5 ke PC 7. Kemudian dari PC 1 ke PC 7. Ya, semua bisa terhubung.
kita dari PC7 ke sumber internet. Cuman saya belum sempat memberikan apa DNS ya, 12 titik berapa internetnya PC Mikrotik, IP address print ini lihat 12.148 ya, 12.148. Nah, connect, kemudian ke DNS-nya sendiri ping 192.168.12.2 connect juga ya. Kemudian cuman ke 88 kita belum kasih DNS di sini, nanti ya tidak bisa ya, CMP uncatchable. Nah seperti itu ya, semuanya akhirnya terhubung. Nah kemudian kita juga bisa atur kalau cuman misalnya contohnya PC7 ini nggak boleh terhubung ke PC6 ya, dia harus maaf, Mikrotik 5 sama 3 ini ke jaringan sini nggak boleh, jadi bolehnya terus ke sana. Nah itu ada filter juga ya, bisanya kita filter ya, IP root, root mana root BGP. Nah di sini ada filternya di mana? Oke, di sini saya double klik. Di sini ada in ya, in filter, out-nya ya, misalnya dia boleh masuk. Nah, aturannya kita bikin connect in atau dynamic in ya, kita bisa atur di sini. Artinya seperti ini. Dia nggak boleh transit masuk ke sini, dia cuma boleh lewat terus ya sampai ke 4. Jadi misalnya di ping ke Mikrotik 3 switch 3 itu berapa ya? Mikrotik 3 Mikrotik 2. Oke, Mikrotik 3 itu misalnya 100 network 1 ya. Dia network 1 nggak boleh, jadi harus lewat saja ke sini. Seperti itu jalurnya. Kemudian kita bisa cek untuk lihat misalnya tujuannya PC ini ya, PC 5, mana PC 5. PC 5 kita bisa klik kanan, kemudian bisa lihat menggunakan ya, di sini biasanya suka ada apa namanya Wireshark ya, kok di sini sekarang nggak ada. Wireshark. Oh, ini harus diklik kanan dulu di sini. Ya. Ya harus start capture baru bisa Wireshark. Nah itu dia. Ya, artinya kita bisa lihat sampai PC7 seperti apa prosesnya. Switch 6 ya, PC5 switch 6. Nah, sebentar saya coba ping dari 5 ya. PC7. Nah, sekarang nggak mau. Oke, sekarang mau. Kita lihat Wireshark. Nah, dari 323 dari 30254 ya. Kemudian kita lihat di sini. Ya, seperti ini ya. Biasanya ada perkenalan dulu atau broadcast dulu ya. Ada broadcast, kemudian ada broadcast ke suite ya. Nanti bisa lihat juga di sini. Saya stop dulu. Oke, stop cukup. Kemudian kita stop dulu juga di sini. Stop capture. View. Topologi, show grid, show layer. Balikin lagi ini gimana?
topologi summary. Sudah saya topologi summary, sudah keluar. Oke, sip. View topologi summary. Kok nggak keluar ya sekarang? Ya, biarin. Nah, itu mungkin contoh ya untuk apa namanya mikrotik BGP konfigurasi yang kalau kita lihat di SKKNI itu ya mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan antar autonomous system seperti ini. Kita bisa lakukan menggunakan GNS 3. Ya, kalau GNS 3 ada pilihan, Bapak Ibu bisa menggunakan mikrotik atau bisa menggunakan Cisco dan seterusnya. Nah, itu contoh. Silakan Bapak Ibu kalau ada mau di sharing-sharing atau ada permasalahan lain. Saya akan buka chatnya dulu. Nggak apa-apa telat. Selamat datang Pak Hasan. Selamat Pak Hasan. Maka selamat datang. Pak, slide-nya apakah ya bisa nanti saya kasihin ke Pak Bubun. Assalamualaikum, maaf telat sedikit nggak apa-apa. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau didiskusikan untuk materi ini atau yang kemarin di KB sebelumnya, KB 5 misalnya ya. Ini kan sebenarnya yang saya presentasikan nggak ada di KB 5 ya. Ya karena itu dulu di di uji kompetensi kami UKK untuk bapak-bapak dan ibu guru yang di LSPP 2 itu ada. Tapi setelah ganti skema, kan ada skema baru tapi belum digunakan, itu dihilangin. Pak, boleh coba praktikum yang tadi, Pak, penasaran ingin nge-lab. Oke. Baik, nanti Bapak Ibu saya akan berikan contoh video ya kalau ada. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di di akun saya ya, di channel saya itu ada video pembelajaran. Nanti itu akan saya tambahkan juga, bisa di request. Contohnya Bapak Ibu mau ada soal LKS atau apa, nanti kita pecahkan bersama. Jadi saya akan buatkan video. Jadi kalau Bapak Ibu membuat berpikir sendiri kan terlalu berat, jadi lebih baik kita gotong royong. Ya boleh di di request. Saya ingin coba yang ini, nanti kami coba pelajari, kemudian nanti kita buatkan, kemudian dan seterusnya. Nanti yang ini akan saya buatkan. Ya, siap. Ya, karena itu sudah jadi disebutnya sekarang tugas kami sudah harus sampai ke sekolah-sekolah, maksudnya ke siswa. Jadi kalau Bapak Ibu siswanya ada yang disebutnya kurang prestasinya itu juga masih tanggung jawab. Jadi kalau saya bisa sampai, maksudnya bisa berkontribusi ke sekolah, saya senang sekali seperti itu. Ya, siap, nanti biar dicoba. Mangga, nanti saya buatkan tutorialnya. Nanti juga kalau sempat ya sama job sheet-nya biar bisa diikutin. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi semuanya itu bisa diuji coba ya di lab ya laboratorium TKJ seperti. Nah, terus bagaimana? Ada kesulitan yang kemarin itu? Nanti minggu depan kita sudah masuk ke dalam materi yang server ya, nanti ditambahkan server di situ. Kebetulan saya dapat jadi kami di BMTI servernya diganti, dan sama Pak Budi, itu Pak Budi kan pengelola jaringan di BMTI, dipinjemin sama saya buat di sini untuk latihan uji coba. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita coba bedah, kita buka. Ini server zaman dulu ya, cuma 2 core, dual core, cuman karena dia lumayan zaman dulunya lumayan sekali ya, dia masih menggunakan Intel Xeon, jadi prosesornya sudah double seperti itu. Kemudian dilengkapi juga dengan hot swap atau hot ya, jadi harddisknya kalau harddisknya rusak nggak usah dimatikan komputernya, tinggal dicabut, ditukar seperti itu. Ya baik Pak Hasan Sadikin, nanti kita coba. Kemudian Pak Hasan, saya nge-WA Bapak sudah dibaca ya? Kalau sudah nanti bisa saya cek
Sini apa? Bisa dijawab. Atau saya salah nomor ini? Benar. Gimana Pak Budi? Mau ditambahkan? Atau Pak Bubun? Kalau nggak ada, ya saya serahkan lagi ke Pak Bubun supaya atau Pak Budi supaya kalau mau ditutup mungkin bapak-bapak masih banyak kegiatan untuk mempersiapkan mengajar buat siswa. Ya. Bagaimana Bapak-bapak? Sudah cukup? Atau Pak Bubun? Ada yang mau? Kenapa Budi? Kenapa Bu Budi? Ini Pak Agung materinya udah selesai. Paparannya. Ya. Aparannya, ya boleh. Barangkali bapak-bapak gini Ya, Pak Bubun. terima kasih Pak Agung dan Pak Budi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut di mentor yang ke-10. Apabila tidak ada pertanyaan lainnya, kita tutup sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya permisi dulu Bapak Ibu ya. Nanti kalau itu bisa di-request aja. Ya, ya. Mangga ya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Agung.